Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasih Tuhan untuk kehadiran pada pagi hari ini. Mungkin waktunya ini tidak bisa panjang karena sudah jam 5.40, tapi kita akan efektif betul. Nah, saya mau mengingatkan apa yang telah beberapa minggu yang lalu kita sudah mempelajari mengenai uh, pria yang berotoritas begitu, maksudnya pria wanita ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita menginjak hal ini mengenai pria yang berdoa, pria atau wanita yang berdoa seperti itu. Nah, kemarin Pak Ayung sudah memberikan suatu untuk kita renungkan kalau Bapak Ibu ingat di Roma 8, 14, 16 dan Yohanes 4, 23, 24. Itu bagaimana berdoa kita itu seperti apa gitu. Dikatakan kalau di Yohanes 4, 24 katakan Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Kayak apa? Nah, itu kan yang kita akan sharing pagi hari ini. Saya tadi itu waktu dengerin yang Pak Johan apa itu satu pujian yang di depan saya ini kebetulan kan ada bahasa Inggrisnya tadi itu ya. Ada sorry bahasa Inggris tapi ada teksnya gitu. Ada satu kata-kata itu yang menurut saya itu mengena banget gitu. Dikatakan bagaimana kasih Tuhan itu sampai merobek bayangan gua katanya gitu. Waduh, saya baca teks tadi itu tersentak saya saudara. Apa benar setiap kita itu merasakan kasih Tuhan itu sampai sedalam itu gitu? Apa benar bagaimana kita selama ini berdoa sudah benar-benar di dalam roh dan kebenaran atau sekedar ucapan formalitas? Nah, mari Bapak Ibu kita sharing dari Yohanes 4, 23, 24 atau Roma 8, 14, 16 apa yang pernah kita alami di dalam kita sebagai pria wanita yang berdoa itu seperti apa. Mari silakan Bapak Ibu yang mau sharing dimulai Pak Iwan dulu aja. Mari Pak Iwan. Tadi saya dengar apa ini doanya ini juga saya merasakan ada suatu apa ya, suatu letupan gitu. Mari Pak Iwan. Iya, terima kasih Pak Alex buat waktunya. Memang kita harus setiap hari, setiap waktu, setiap detik ya harus selalu berdoa ya. Di dalam Yohanes dan di dalam Roma itu kan kita tidak menerima roh perbudakan, tapi tidak menerima roh ketakutan, tapi roh Allah dan kehidupan kita. Dan kita harus selalu berdoa dalam roh yang kebenaran karena Allah itu adalah roh. Ya, makanya kita harus setiap waktu, setiap ada kesempatan ya dimanapun. Nah ini anugerah Tuhan yang luar biasa ya. Kalau di sebelah itu kita harus mengikuti jam ya, harus menghadap sesuatu. Tetapi kita diberi anugerah Tuhan yang luar biasa dimanapun, kapanpun. Tidak ada jam batasan waktu, tempat, dan menghadap kemanapun, apapun, belum mandi, belum apa, tidak masalah. Yang penting Tuhan lihat hati kita, yaitu hati kita itu. Ya, dia sungguh-sungguh kita selalu berdoa dimanapun ya, di perjalanan dimanapun kita harus doa di dalam roh itu ya, mungkin bahasa roh dan juga mungkin apa namanya dengan perbuatan kita ya, dengan apa yang kita lakukan itu berkenan di mata Tuhan. Nah, ini saya bersaksi ya di dalam doa itu, saya ini bersaksi, saya kan ini kan jualan telur ini Pak, jualan telur itu karena tidak ada apa namanya supplier saya itu tidak bisa ngirim apa di apa namanya peternak tidak bisa ngirim tempat saya karena jalannya rusak ya, jalan rusak itu 3 hari. Saya juga pertama saya juga merasa merenung, saya waduh ini 3 hari nggak ngirim, terus bagaimana saya ngirim langganan-langganan saya ya toh, customer saya restoran kemudian hotel pasti tiap hari dia minta. Saya juga pertama nih wah gimana ya, tapi saya tenang karena saya percaya pasti Tuhan sediakan. Nah ini loh, kita firman itu tuh harus kita alami ya teman-teman ya. Saya percaya Tuhan sediakan. Ternyata benar Tuhan sediakan, dan walaupun sebenarnya telurnya itu tidak terlalu bagus, tetapi daripada tidak ada, pikir saya begitu. Saya diingatkan Tuhan, Tuhan bisa merubah air menjadi anggur ya, Bapak-Bapak ya.
Apalagi telur yang biasa, yang menurut mata penglihatan dengan mata jasmani itu jelek bentuknya, teman-teman. Jelek bentuknya, bapak-bapak, ibu-ibu. Tetapi saya punya iman, saya tumpang tangan, saya berdoa. Saya juga suruh istri saya sama anak saya menyatakan bahwa Tuhan itu hidup. Yuk kita berdoa bareng-bareng, kita buktikan bahwa Tuhan itu hidup. Tidak ada komplain dari setiap customer yang kita kirim, ya Tuhan melakukan mujizat. Kita berdoa tumpang tangan, berdoa dengan iman, tumpang tangan. Walaupun sebenarnya dalam keadaan mata jasmani, telur itu jelek bentuknya, bapak-bapak. Tapi saya percaya Tuhan bisa mengubahkan yang anggur aja jadi air aja jadi anggur. Ini telur yang kelihatannya orang memandangnya jelek jadi bagus, jadi baik, jadi bagus ya Tuhan kuduskan. Kita berdoa, kita kirim, puji Tuhan, tidak ada komplain dari restoran-restoran. Nah, itu membuktikan. Saya sering seperti itu. Saya ajari istri saya, anak-anak saya, kita doa, kita buktikan, kita harus mengalami Tuhan. Percuma kita jadi orang Kristen tidak mengalami firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus alami semuanya. Gitu, bahwa mujizat itu masih terjadi. Dengan iman kita tuh percaya bahwa Tuhan terlebih besar dari segala yang ada. Dan kita tidak usah takut, teman-teman. Apapun tantangan itu selalu ada. Manapun tantangan itu ada, tetapi kita punya Allah yang luar biasa, lebih hebat dari tantangan itu, lebih besar dari segalanya. Itu yang menjadikan kita harus kuat di dalam Tuhan. Di tantangan apapun kita jangan mundur. Itu yang harus kita kuatkan. Kita itu apa toh? Kita itu hamba. Kita itu hamba yang tidak berguna melayani apa yang Tuhan mau. Kita itu kalau pengen besar, kita harus melayani. Pengen yang terkemuka, kita harus jadi pelayan. Beda dengan dunia. Dunia pemimpin besar, tapi kita harus jadi besar, kita harus melayani. Lah itu yang menjadikan kita kuat, teman-teman. Ya, ini aja Pak Alex, karena waktunya nanti habis buat saya semua, Pak Alex. Terima kasih, Pak Alex. Tuhan Yesus berkati. Luar biasa. Kalau Bapak Ibu sempat waktu baca bukunya Pak Demos, Happiest People itu, The Happiest People. Pengalamannya kayak Pak Iwan. Kalau Pak Iwan ini mengenai telur, kalau Pak Demos itu mengenai peternakan sapinya, Bapak Ibu. Sangat luar biasa, sangat menginspirasi sebagai orang yang pria yang berotoritas dan pria yang berdoa. Terima kasih kesaksiannya Pak Iwan. Mari sekarang di Jateng 2, Pak Timotius Teguh, sudah tidak ketemu. Mari berbagi. Saya nak dengarkan doanya Pak Timotius Teguh itu, waduh. Mari silakan Pak. Mari Pak Tim. Ya, terima kasih Pak Alex. Sorry, sudah lama tidak gabung ini. Ya, menjadi pria yang berdoa itu memang satu proses Pak Alex. Saya terus terang sama istri saya doanya kalah. Sama istri saya itu lebih tekun berdoa. Saya kalau berdoa lebih cukup pendek-pendek. Tapi di dalam full gospel ini saya belajar ternyata doa itu sangat penting. Dalam arti doa ini hubungan kita langsung dengan Tuhan, seperti benar kata Pak Iwan. Kita tidak dibatasi oleh apapun, kita imamat yang rajani, kita bisa menjadi imam di dalam diri kita sendiri, dan imam dalam keluarga dan pekerjaan. Dan saya bersyukur di dalam full gospel ini saya bisa paling tidak menjadi pendoa, kemudian menjadi imam bagi anak-anak saya, istri saya, karyawan-karyawan saya. Ada karyawan saya yang setiap mau berangkat keliling itu minta didoakan saya. Dan saya yakin meskipun dia belum percaya Yesus, tapi Tuhan akan bekerja dalam kehidupannya. Meskipun sekali lagi hanya sekedar minta didoakan, bos, minta didoakan. Jadi saya yakin bahwa doa-doa yang kita panjatkan menjadi kesaksian juga bagi mereka. Dan saya yakin juga bagi keluarga kita menjadi imam bagi keluarga kita, dimulai dari imam bagi diri kita sendiri. Ya, seperti itu mungkin Pak Alex. Terima kasih pengajarannya Pak Yung juga. Ya, terima kasih. Oke, sekarang ke Jogja, bisa sharingkan sekarang tadi udah pria-pria juga wanita. Bagaimana wanita yang berdoa itu seperti apa itu? Mari Bu Lili bisa bagi berkat untuk kami semua, Bu Lili. Silakan, Bu. Mungkin dari Bu Lili Beni, Pak.
Oh, oke. Iya, Oh ya, namanya Bu Lili 2 ya. Iya, iya. iya. Silahkan Bu Lili Beni. Bu Lili Natalia Iya, Bu Lili Natalia. masih bergabung. Oh, mungkin baru ada kesibukan Bu Lili. Iya, Mari Bu Lili Setiawan. iya. Terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini mengenai doa. Itu saya bisanya hanya berdoa di dalam segala hal, di dalam setiap mau melangkah segala sesuatu bisanya hanya dalam doa. Karena di dalam doa itu Tuhan itu bisa memberikan rema-rema yang luar biasa sehingga saya melangkahnya itu dapat lebih mantap. Kadang-kadang ada masalah. Saya tidak bisa langsung menjawab. Saya hanya dapat berdoa dan pada saatnya, waktunya yang tepat itu ada roh keberanian untuk saya dapat menjawab. Nah, ketika saya menjawab, saat itulah keadaan itu bisa jauh lebih baik. Jadi saya lebih baik diam daripada saya saat itu melakukan aksi atau melakukan jawaban yang saya belum dapat berdoa kepada Tuhan. Itu yang sering saya alami, Pak Alex. Oh, Jadi segala sesuatu saya tidak berani melangkah dengan gegabah begitu. Masalah besar pun saya diam sehingga saya harus datang kepada Tuhan dan saatnya itu ketika Tuhan saya merasa berani itu saatnya tuh kondisi jadi jauh lebih baik. Itu aja Pak. ya. Kuasa doa itu luar biasa. Terima Terima kasih. kasih. Jadi ini penggenapan dari Roma 8, 14, 15, katakan semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Luar biasa. Terima kasih kesaksiannya Bu Lili Setiawan. Bagaimana benar-benar oleh roh itu ada timbul suatu keberanian seperti itu. Nah, terima kasih. Monggo teman dari Jawa Jateng 3, Pak Stephen Tung ya, mari. Pak Stephen Tung kan Jawa 3 ya, Pak Gianto ya. Bukan, Stephen Tung itu Jogja, Pak. Oh, Jogja. Oke, yang Jawa, yang Jateng. Oh ya, sorry. Yang Jateng 3, Pak siapa? Pak Budi Handoyo. Sorry, Pak Budi Handoyo. Mari Pak Budi Handoyo bisa sharing pria yang berdoa itu. Pagi Pak semuanya. Ternyata kuasa doa itu memang sangat luar biasa bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Dalam kehidupan ini hanya dengan doa kita senantiasa bisa mendapatkan yang tidak mungkin bagi kita yang sedang kita hadapi. Saya mau bersaksi tentang kemarin itu 1 bulan yang lalu itu cucu saya tuh hilang, Bapak Ibu. 6 orang itu bersama-sama jam 6:30 itu naik BST itu loh, dari perumahan sini sampai di sana di rumah sakit Kandang Sapi jaraknya sekitar 3 kilo. Lalu anak-anak ini pada turun semua di situ nunggu BST yang balik dari rumah sakit ke jurusan daerah perumahan saya yang saya tempati. Ternyata mereka nunggu sampai setengah jam nggak ada kendaraan, lalu 6 orang itu berjalan semuanya. Berjalan, lalu yang 4 itu, yang 2 itu lelah berhenti, yang 4 itu langsung jalan terus sampai di rumah. Lah cucu saya dengan yang temannya itu belum pulang, jam 8 itu belum sampai di rumah. Lalu saya pulang bersama oma-opanya datang, ternyata di kampung ini sudah pada bingung mencari yang 2 kok belum pulang. Yang 4 ditanya tadi berhenti di sana, Pak. Berhenti di sana, ternyata sampai kita semua itu bapak-bapak di perumahan itu mencari sampai jam 10 itu nggak ketemukan kemana 2 orang itu pergi. Kebetulan yang satu ini memang
memang kurang sedikit ya anaknya ya. Jadi sudah kemana-mana dicari nggak ketemu. Lalu saya dengan istri berdoa kepada Tuhan. Tuhan, sudah saya menyerah, sudah mencari di beberapa tempat tidak ketemu. Biarlah Tuhan kau berikan kemampuan dan keberanian pada cucu saya untuk menyampaikan ketika nanti bertemu dengan siapapun supaya bisa diantar pulang dan temukan dengan orang yang baik, yang takut Tuhan. Saya sudah berhenti berdoa gitu, masih beberapa nyari, 1 jam kemudian sekitar jam 11:30 itu ada mobil Innova itu datang masuk ke rumah gitu. Lalu turun beberapa bapak-bapak dan bertanya, ini anak sinten nggih? Bah, itu tulis saya pulang. Lalu saya tanya beberapa kali, ternyata yang satu itu minta diantar ke daerah Palur, padahal rumahnya kan di tempat saya. Dia berkata, rumah saya itu daerah Brigif, diantar ke Brigif di sana di timur Juru kan nggak ketemu, dimasukkan di asrama sana. Pada tentara bilang nggak ada anak ini. Lalu anak saya ditanya berani bar, karena stres Pak. Baru kelas 4 SD, stres dia baru ngomong, ternyata rumah saya itu puncak kan dekat. Lalu dari Palur sana, dari Palur sampai Jaten itu baru diantar sampai setengah 12 sampai rumah di perumahan saya ini. Ternyata kalau kita sudah menyerah dan mengandalkan Tuhan dengan doa yang yakin kita doakan, pasti segala sesuatunya itu bisa terjadi dan luar biasa. Itu kami berdoa mengalami seperti kami sudah menyerah. Plus dan saat itu sudah dicari kemana-mana, 3 jam lebih itu nggak ada ketemu. Dan dengan kuasa doa ketika saya menyerah kepada Tuhan, maka Tuhan bisa pakai bapak-bapak itu untuk mengantar sampai di rumah. Begitu Bapak Ibu. Ternyata kalau kita benar-benar mau menghidupi doa dan percaya kepada Tuhan, maka kita nggak perlu khawatir akan kehidupan ini. Puji Tuhan, bila ini jadi berkat buat kita semuanya. Terima kasih Pak Budi Handoyo, kesaksian yang luar biasa. Saya tidak bisa bayangin nih. Saya ya punya cucu, waduh, nah pas kesingsal ngono ya bingung ini. Bisa pada nangis semua Pak. Lalu sampai jam 11 itu nggak ada tanda-tanda, apalagi banyak berita yang anak-anak dijual, diambil alatnya ini digitukan. Kita semuanya sudah boleh nangis, tapi dengan saya disadarkan di Roh Kudus, lalu saya menyerah sama Tuhan. Hanya beberapa jam saja, tidak sampai 1 jam, Tuhan bisa gerakkan bapak-bapak itu mengantar sampai di rumah. Si Tuhan. Terima kasih kesaksiannya. Monggo Pak Ayung, saya serahkan sama Pak Ayung. Silakan Pak Ayung. Iya. Nah, ini apa kelemahannya kita ini dulu saya juga begitu. Jadi bedanya agama dengan kekristenan itu, kalau kita jangan terjebak lagi agama. Kalau agama itu ritual, ya, apa namanya keagamaan. Jadi kayak istilahnya robot spiritual, tidak hidup. Ya, yaitu hukum, mematikan. Hukum itu mematikan. Kalau saudara baca di Roma itu jelas sekali. Jadi Tuhan itu menghendaki kita ini penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Karena memang manusia kita ini manusia rohani. Jadi ada manusia roh, manusia jiwani, dan juga manusia badani. Tetapi yang bisa menyebabkan jiwa kita dan mengarah ke fisik kita itu bermegah, sehat, segar, ya kan ada insana in corpore sano, ya dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat. Kalau sehat tubuhnya ini, tetapi seringkali kita ngadapin ternyata banyak orang nggak bisa konsekuen, nggak bisa continue, nggak bisa konsisten dalam apa aja, baik olahraga, baik ini kadang bisa turun, bisa malah. Nah, yang menyebabkan seseorang ini dia bisa terus tekun ikut Tuhan, ya, tekun pekerjaannya walaupun kena badai, kena apa, dia bisa terus tetap ini. Itu adalah man of the spirit, orang yang dipimpin oleh roh. Sebab roh ini yang kuat. Kalau roh kita ini kuat, jiwa ini pasti kuat. Jangan dibalik-balik. Nah, fisiknya kita ini coba kita ngelihat aja berapa banyak yang yang fisiknya yang didadani, yang dilatih fisiknya terus
ya pakai gym, pakai apa semua, tapi coba begitu rohnya nggak kuat, begitu menghadapi problem rumah tangga, menghadapi problem bisnis apa aja, langsung letoy, langsung kalah. Nah, maka kenapa? Roh itu ya, karena kita nggak tahu musuh-musuh kita ini kan di Efesus 6 itu jelas sering saya katakan bahwa musuh kita ini bukan darah dan daging, bukan jiwa kita, bukan tubuh kita fisik, tetapi roh ini, roh yang gentayangan, roh kegelapan ini, saudara. Nah, ini yang kita hadapi. Ya, kenapa seringkali kita malas, seringkali kita juga stagnan, kenapa kita nggak bisa menyala-nyala, nggak bisa berkobar-kobar, nggak ada ketekunan, nggak ada kegigihan, nggak ada semangat, nggak ada ini sebab apa? Ya ini karena kita ditembak, kita serang panah api si jahat itu. Karena ingat ya, Bapak Ibu, bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, udah jelas, dan dia berkeliling setiap saat ini untuk menyerang kita. Si pendakwa itu berdiri siang dan malam. Jadi artinya setiap saat. Nah, kalau kita ini nggak berdoa secara konsisten dalam roh dan kebenaran, nah kalau kita berdoanya dengan akal budi, kita lemas, kita nggak mungkin bisa kendor. Tapi kalau kita berdoa di dalam bahasa, dalam roh yang Tuhan, roh kita yang berdoa, itu senantiasa di mobil, mau masak, mau di di toilet, mau di mana, itu kita terus masak. Itu yang saya lakukan setelah saya mengerti kebenaran ini. Wah iya, man of the spirit. Wah, ini penting sekali Bapak Ibu ya, man of the spirit ini supaya apa? Agar kalau kita man of the spirit, spirit kita ini selalu melakukan roh kita ini bangkit, roh kita ini semangat, ya dibangkitkan oleh Roh Kudus itu, roh kita. Nah itu kita melakukan kebenaran, pasti rindunya itu roh itu rindunya pengen cari makannya atau kebenaran. Udah kata kalau kita jiwa kita ini lagi sedih, lagi pengennya yang musik, cari musik, cari cari hiburan, sekarang namanya healing, mungkin ke gunung, tapi kalau kita roh kita ini waduh berat Bapak Ibu. Maka itu roh ini kalau kita melakukan dengan kebenaran, dengan firman, firman itu kan iman. Firman itu melampaui beyond our ability, melampaui segala ketidakberdayaan manusia, melampaui segala keniscayaan dari manusia, dari pikiran kita. Itu namanya iman. Makanya itu selalu kalau man of the spirit, kita itu selalu berkatakan persis seperti waktu Yosua sama Kaleb itu, ada 10 pengintai dan 12, yang 2 balik. Lihatin kata-katanya, dia bilang tidak, kita akan masuk ke Kanaan. Betul ada raksasa, betul ada masalah, betul ada semuanya itu menakutkan, tetapi dia katakan we can do it. Kita akan masuk, kita akan bisa menerobos, kita akan bisa menempuh. Nah itu kata-kata iman yang keluar, itu kebenaran, ya, man of the spirit. Sebab apa? Spirit kita itu seperti yang 2 Timotius 1 ayat 7, ya Bapak Ibu catat ini, ayat ini kalau bisa diapalin. Allah tidak memberikan roh ketakutan. Nah, pada saat Bapak Ibu diserang, ada ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, baik akan masa depan, akan ini bisnis ini goal apa tidak. Itu roh ketakutan, itu melemahkan kita dulu. Nah, itu roh kita ini kalau dipimpin oleh spirit kita, spirit Holy Spirit yang nuntun kita akan berkata itu, roh ketakutan bukan daripada Allah. Keluar, aku perintahkan. Ya, karena Allah itu memberikan, yaitu Roh Kudus, roh yang membangkitkan aku kekuatan. Roh Kudus yang tinggal dalam diriku. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 4b adalah yang mengalahkan semua roh apapun dalam dunia ini. Roh Kudus memberikan aku kekuatan, membangkitkan kekuatan, ya, mengalahkan segala roh saudara, roh kemalasan, roh suam-suam, roh ketidakpercayaan. Ini semua saudara tengking, saudara usir. Nah, itu saudara akan menang. Itu yang namanya we can do it. Kemudian apa?
perkatakan. Nah ini kalau kita ini dipimpin sama spirit kita, man of the spirit itu selalu memperkatakan firman. The word of God be spoken. Speak it. Berkatakan. Kemudian apa? Declare. Declare. Ini kita selalu berkatakan, aku sudah sakit, kita mikirin terus sakit, waduh aku loro, sakit. Lama-lama saudara akan sakit. Coba banyak orang kan ketakutan sekarang kolesterol, asam berat. Waduh, asam mangan iki lho, iki loro anu. Betul, itu betul. Tapi kalau kita memperkatakan itu terus kita makin melemahkan jiwa kita akhirnya nanti betul-betul jadi sakit. Mestinya kita nggak sakit, jadi sakit. Nah, kita mesti lawan itu. Lawannya dengan apa? Man of the Spirit itu dituntun, yaitu kebenaran firman. Declare it. Declare apa? Tubuhku adalah bait Roh Kudus. Tubuhku adalah bait Roh Kudus. Ya. Aku diberikan kebugaran, kesehatan, bukan kelemahan. Kelemahan bukan berasal dari Allah. Dalam nama Yesus, aku kuat, aku sehat. Nah, saudara sambil tepuk, saudara, ucapkan itu. Ini yang namanya man of the Spirit. Ya, really. Kemudian dipimpin selalu kepada Holy Spirit, dan kemudian berkata-kata dengan kebenaran firman Tuhan, speaking the word of God. Kemudian kita setiap hari ini memperkatakan firman, merenungkan firman setiap hari dalam doa kita, dan setiap hari kita akan dimenangkan. Kita menjadi orang-orang pemenang, kita menjadi orang-orang yang bahagia, kita menjadi orang-orang yang sukacita, sehingga tetangga, orang lain, dulur kita, langganan kita semua melihat kita, waduh, kabeh kok lesu mukanya kayak kates, lu taci, lu bapak kok mukanya seperti enggak. Haleluya. Jangan pada saat dengar suara burung kita sukacita. No, itu enggak, itu jiwa toh. Ya, Pak Budi tadi suaramu nikmati itu bare males, lele. Tetapi kalau firman Tuhan, kebenaran memerdekakan semua kelemahan, memerdekakan kemalasan, memerdekakan semua kelemahan-kelemahan kita. Ya, itu aja Pak Alex, man of the Spirit, supaya supaya teman-teman, Bapak Ibu semuanya itu ayatnya dikasih Pak Alex 2 Timotius 1 ayat 7. Untuk renungkan itu penting sekali ya. Sama Roma 4 ayat Roma 4. Saya tambahin Roma 4 ya. Tadi kan Roma 8, ini Roma 4 ayat 17 Pak Alex. Nah, ini penting ya untuk minggu depan. Ya 2 ayat aja, nggak usah banyak-banyak. Oke. Untuk nambahin. Gini ya Pak Ayung, pada waktu kita terhubungan dengan Roh Kudus, sungguh-sungguh kita man of the Spirit itu dipimpin Roh Kudus, roh kita kuat, kemudian mengalir pada jiwa kita dan mengalir pada tubuh kita. Jadi semua sehat. Bukan jadi roh, jiwa, dan tubuh. Fisik kita seperti itu. Itulah yang coba direnungkan untuk kita semua. Minggu depan kita akan sharingkan mengenai man of the Spirit ini. Bagaimana roh kita ini dikuatkan oleh Dia, akan mengalir dalam jiwa dan kemudian di dalam tubuh kita. Gitu ya Pak Ayung ya? Ya betul. Jadi tidak mudah mengeluh Pak Alex. Tidak mudah mengersulo, ngeluh, bersungut-sungut, caci maki. Tidak. Karena roh kita ini kuat. Nah biasanya orang kalau rohnya lemah, melihat keadaan bersungut-sungut, keluh kesah. Ya, ini enggak. Ini man of the Spirit. Makanya itu beda sekali man of the Spirit. Jadi spirit kita ini kuat, ya jiwa kita ini juga akan kuat bermegah. Karena apa? Karena spirit ini, roh ini, kebenaran ini, firman itu mengandung janji, mengandung pengharapan Pak Alex. Jadi pengharapan kita timbul, ya kemudian janji itu menguatkan kita, ya iman kita naik. Waduh, kita akhirnya penuh pengharapan, kerjanya semangat, semuanya makin semangat, ya pelayanan juga semangat, ya datang ke chapter semangat, datang ke gereja semangat, semua yang lakukan itu makin semangat Pak Alex. Ya, nah tubuh kita pasti otomatis kalau jiwa kita semangat, tubuh kita ini pasti akan semangat. Onderdele ini kan ada sukacita. Orang semangat itu kenapa? Ada sukacita. Makanya the joy of the Lord is my strength. Nah, sukacita kita ini kuat itu, hati kita gembira.
Kalau hati gembira sukacita ini metabolismenya kita sempurna, baik lagi, didandani lagi, balik mana normal. Nah, akhirnya apa? Kalau metabolismenya bagus, imunitasnya naik, meningkat, ikut demit, apa mana demit, apa virus sakitnya bakteri itu orang mempan. Ora Nah, pedas. itu makanya apa tuh di Lukas 15 itu kan ngomong kalau apa minum racun enggak mempan itu karena apa? Karena kita dipimpin oleh spirit, jiwa kita kuat, ya kita itu bisa apa namanya imunitas Pak Yum. meningkat. Enggak Terima mempan. kasih. Paulus itu coba makan racun apa waktu kena ular. Kenapa? Karena dia betul-betul oneness with Jesus. Oneness with the Lord, itu satu, menyatu dia. Ini Man of the Spirit ini sebetulnya yang ditulis oleh Demos Zakarian itu, yang bukunya apa namanya yang Oneness with Jesus itu loh Pak Alek. Itu. Oh iya iya. Ya, oke. Oke.